juga Bapak Ibu ya, kalau seandainya kita sering submit ya artikel ke jurnal-jurnal dan sering ditolak ya, nah itu kadang-kadang ya bisa jadi karena itu kualitas referensi yang kita digunakan itu belum terlalu memadai atau belum kredibel tadi ya. Nah, ini saya beri sedikit bocoran ya Bapak Ibu bagaimana cara kerja reviewer dalam menilai suatu manuskrip ya. Ini kebetulan pengalaman kami juga ya sebagai sebagai editor jurnal maupun reviewer di berbagai jurnal juga itu. Nah, biasanya cara kerjanya itu seperti ini Bapak Ibu, simple saja ya. Kadang-kadang reviewer itu tidak akan membaca artikel itu dari atas hingga bawah ya. Nah, biasanya mereka itu akan melihat terlebih dahulu referensi yang disajikan oleh penulis. Dicek dulu ini referensinya bagus enggak? Referensinya kredibel enggak? Apakah semuanya nih, penulis menggunakan referensi utama atau hanya referensi sekunder enggak? Nah, kalau seandainya nanti referensinya itu dianggap berkualitas oleh reviewer, nah itu nanti akan reviewer akan menindaklanjuti ya, atau akan membaca secara keseluruhan itu artikel ya. Tetapi kalau dari sisi artikel, dari referensinya saja itu nanti ternyata menurut reviewer ini referensinya ini kurang kredibel, nah bisa saja nanti meskipun tidak dibaca ya, nah itu nanti reviewernya itu bisa langsung menolak atau merekomendasikan agar artikel tersebut di reject atau ditolak. Jadi memang referensi itu sangat berperan penting ya Bapak Ibu ya, untuk menentukan nasib tulisan kita, apakah ini nanti akan diterima atau tidak ya. Kalau referensinya bagus-bagus ya, menggunakan referensi primer ya. Referensi primer itu kan artikel jurnal ya, seperti itu ya. Nah, itu ada peluang ya, atau peluangnya itu besar ya untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya oleh editor ataupun reviewer. Tetapi kalau referensinya itu kurang berkualitas, jumlahnya sangat sedikit, misalnya itu pun juga semuanya itu berupa buku, nah itu bisa saja nanti kita itu ditolak oleh reviewer atau editor itu hanya karena kualitas referensi kita itu yang belum memenuhi, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa kasta ya dari referensi yang akan kita gunakan di dalam menulis karya tulis ilmiah ya. Kasta tertinggi, nah ini sering disebut dengan referensi primer ya Bapak Ibu ya, referensi utama ketika kita akan menulis karya tulis ilmiah itu biasanya dikenal dengan istilah peer review jurnal ya, atau jurnal ilmiah ya. Nah, kenapa peer review jurnal ini dianggap sebagai referensi kasta tertinggi ya, atau referensi primer? Alasannya pertama ya, biasanya ya topik yang diangkat ya di dalam tulisan yang dimuat di dalam peer review jurnal itu biasanya topik yang hot ya, atau topik yang in ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ya tulisan-tulisan yang dimuat di peer review jurnal itu merupakan topiknya itu baru ya Bapak ya, ada kebaruannya ya. Jadi pada saat diterbitkan bahwa tulisan tersebut itu topiknya itu lagi hot atau lagi in, seperti itu. Nah, sehingga dia itu dianggap sebagai referensi yang bisa memberikan banyak wacana ini baru ya untuk peneliti-peneliti lain, seperti itu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa peer review jurnal itu merupakan referensi utama, karena biasanya ya di dalam peer review jurnal itu artikel-artikel yang disampaikan oleh penulis itu akan direview oleh orang-orang atau pakar di bidangnya ya, seperti itu ya. Kemudian alasan yang ketiga, karena proses reviewnya ketat ya, kalau jurnal-jurnal yang bagus itu ya, itu reviewnya ketat ya, sehingga nanti memerlukan waktu yang relatif lama ya untuk bisa diterbitkan ya. Karena itu tadi bisa saja nanti di review tahap 1 dikembalikan ke penulis, kita perbaiki, kemudian kita submit kembali ya, kemudian di review lagi. Nah, itu bisa berlanjut hingga beberapa tahap, sehingga nanti kadang-kadang ya itu perlu waktu yang relatif lama ya sampai tulisan kita itu diterbitkan di peer review jurnal ya. Itulah beberapa alasan mengapa ya peer review jurnal itu dianggap sebagai referensi utama ya, atau referensi kasta tertinggi ketika kita ingin menulis karya tulis ilmiah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kasta kedua ya, nah ini termasuk referensi sekunder ya kalau istilah lainnya itu Bapak Ibu, adalah buku ya. Jadi buku itu bukan referensi primer ya, buku itu referensi sekunder, masuk di kasta kedua ya. Nah, kenapa dia tidak masuk ke dalam referensi kasta pertama? Alasannya ini Bapak Ibu ya, karena buku itu ya biasanya itu topik yang diangkat atau yang akan disajikan oleh penulis di dalam buku itu tidak
topik yang hot lagi ya, atau bukan topik yang sedang in kayak gitu ya. Dan biasanya yang disajikan itu hanya merupakan dokumentasi sesuatu yang telah mapan. Nah, artinya tidak ada kebaruan di situ, Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja nanti kita menulis buku itu sebenarnya hanya meringkas ya, atau mengumpulkan informasi-informasi dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya ya, atau kita dokumentasikan ulang dalam bentuk tulisan ya, apa-apa yang sudah mapan ya. Misalnya hasil penelitian-penelitian yang telah mapan itu kita rangkum, kemudian kita kelola, kita sajikan dalam bahasa kita sendiri seperti itu. Nah itu biasanya nanti diterbitkan dalam bentuk buku ya. Nah itulah kenapa buku itu tidak bisa dianggap sebagai referensi primer ketika kita menulis artikel ilmiah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang kasta ketiga, referensi itu biasanya artikel proceeding ya, atau proceeding of conference ya. Nah ini kenapa tidak bisa dianggap sebagai referensi primer ya, dan dia berada pada kasta ketiga. Nah ini biasanya karena lazimnya ya, proses reviewnya itu tidak terlalu ketat ya. Jadi kita semua sudah paham ya Bapak Ibu ya, kalau conference itu kan biasanya kan waktu pelaksanaannya itu kan memang relatif singkat ya, dan paper yang harus direview itu kan jumlahnya sangat banyak ya, sehingga kadang-kadang ya dengan waktu yang singkat, sedangkan yang direview itu jumlahnya sangat banyak, itu kadang-kadang ya reviewnya yaitu tidak terlalu ketat ya. Jadi ini saja ya ibaratnya itu kan, bahkan ya banyak juga kadang-kadang ya di konfront tertentu ya reviewnya itu hanya sebagai formalitas ya, seperti itu. Hanya mencermati aspek tata tulis, template dan segala macam kayak gitu. Sedangkan aspek substansinya itu kadang-kadang terabaikan ya Bapak Ibu ya, karena itu tadi ya terbatasnya waktu untuk melakukan review ya. Dan bahkan ya Bapak Ibu ya, bisa jadi nanti ketika mereview paper-paper atau artikel di suatu conference itu ya, bisa saja nanti yang mereview itu bukan pakar di bidangnya ya. Nah inilah yang membedakan antara artikel proceeding dengan artikel jurnal ya. Kalau di peer review jurnal tadi pasti ya, sudah pasti nanti yang mereview itu adalah pakar ya di bidang yang kita kaji seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah alasan mengapa ya proceeding of conference itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi utama. Tetapi ini tetap boleh kita gunakan ya Bapak Ibu sebagai referensi ketika ingin menulis karya tulis ilmiah. Kemudian lain-lain ya, ada referensi dalam bentuk lain-lain ya. Ini masuk kasta keempat ya Bapak Ibu. Ya, bisa juga misalnya ini ya, kampanye brosur ya atau white paper ya. Nah ini juga memiliki kelemahan Bapak Ibu ya, meskipun kadang-kadang ya temuannya itu bagus ya, dan itu bisa digeneralisasi, hanya saja ini berpotensi konflik of interest ya. Karena biasanya kan kampanye browser itu kan karena perusahaan itu membuat suatu produk ya, itu disinyalir ya ada kepentingan tertentu ya, mereka melakukan riset, sehingga itu kadang-kadang ya dianggap berpotensi menyebabkan konflik of interest ya, seperti itu. Kemudian dokumen online ya, nah ini juga bisa ya digunakan sebagai referensi. Hanya saja ya ini sering dianggap sebagai ketidakmampuan penulis dalam melakukan studi literatur ya. Jadi memang kalau bisa hindari ya menggunakan dokumen online sebagai referensi kita. Tapi kalau memang terpaksa ya nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Kemudian personal communication ya, misalnya wawancara, podcast dan segala macam ya, itu juga bisa kita gunakan sebagai referensi. Tetapi itu tadi Bapak Ibu ya, ini kalau bisa dihindari ya. Tuh ya, sebagai ini saja kalaupun terpaksa ya bisa dianggap sebagai referensi pelengkap ya, yang kita gunakan ketika kita ingin menulis artikel ilmiah. Tuh Bapak Ibu ya. Kemudian, nah baru di sini lalu apa yang bisa kita ambil hikmah ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya itu Bapak Ibu, saya ingin menyimpulkan dua hal saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Bahwa kita itu sebenarnya perlu ya banyak membaca referensi. Referensi yang dibaca pun juga harus referensi yang berkualitas. Nah, utamanya referensi yang bersumber dari peer review jurnal yang bereputasi. Jadi memang peer review jurnal itu kan banyak ya, tetapi tidak semua peer review jurnal itu dia memiliki reputasi yang bagus ya. Nah, jadi kita harus terbiasa ya mencari referensi-referensi dari peer review jurnal yang bereputasi, misalnya terindeks Scopus ya, kemudian terindeks Web of Science ya, WOS misalnya seperti itu ya. Itu kita harus mulai sekarang harus membiasakan diri ya, dengan referensi-referensi yang seperti itu ya.
Sehingga harapannya kita akan memiliki wawasan yang bersumber dari referensi yang berkualitas. Sehingga nanti ketika kita menulis, wawasan tersebut itu akan kita pakai ya sebagai modal kita di dalam menulis artikel ilmiah. Seperti itu. Nah, memang di sini pasti ada kendala nanti. Salah satu kendala yang kita hadapi itu kadang-kadang yang untuk mengakses ya jurnal-jurnal yang bereputasi, katakanlah Scopus, itu kadang-kadang kan kita kan tidak punya akses ya. Karena tidak bisa dipungkiri seperti jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, untuk masuk ke database-nya Scopus itu kadang-kadang kan kita tidak punya akses. Karena itu memang berbayar ya. Apalagi karena misalnya institusi kita tidak berlangganan dengan Scopus. Nah, itu menyebabkan kita terkendala. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu ya, adanya software Publish or Perish ya, atau POP tadi itu bisa memfasilitasi kita nanti untuk mengakses database dari Scopus. Sehingga harapannya nanti kita bisa membaca ya paper-paper atau artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus. Seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu ya, bahwa penting ya bagi kita itu untuk memahami bagaimana mengutip dan menyajikan daftar referensi sesuai aturan yang berlaku. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi mengutip itu tidak bisa sembarang mengutip. Kita perlu menuliskan siapa yang mengutip. Namanya juga harus detail, jangan sampai kebalik antara nama depan dengan nama belakang misalkan. Kemudian judul tulisannya juga harus dilaporkan dengan baik dan benar. Jangan sampai nanti ada judul yang kita tambahi kata-katanya atau bahkan kita kurang-kurangi seperti itu.